Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Iketut Sunarwijaya SAMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi Akuntan, dan yang saya cintai seluruh rekan-rekan mahasiswa yang menyaksikan video ini. Dalam kesempatan kali ini, kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai etika lingkungan untuk bisnis. Namun, sebelum memulai presentasi, ada baiknya saya memperkenalkan diri dan anggota kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Nimade Purwita Berliana nomor absen 25, selaku moderator dan pemateri kedua, dan rekan saya, Nimade Luna Arnita nomor absen 22, selaku pemateri pertama. Kemudian, ada pun sub materi pembahasan yang akan kelompok kami bawakan, yaitu terdiri dari yang pertama, makna etika dalam kehidupan sosial dan profesi. Yang kedua, solusi dari masalah sehubungan dengan etika profesi. Dan yang terakhir, kita akan membahas contoh kasus etika. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke pembahasan materi pertama yang akan dibawakan oleh rekan Luna. Kepada rekan Luna, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai makna etika dalam kehidupan sosial dan profesi, di mana etika sosial adalah seperangkat aturan yang berkaitan dengan apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang sebaiknya ditinggalkan ketika bergaul dengan orang lain. Hal ini bertujuan agar semua orang merasa nyaman, hidup damai, dan tidak saling bermusuhan. Etika sosial juga menyangkut antar hubungan manusia dengan manusia, baik secara langsung maupun secara kelembagaan, baik keluarga, masyarakat, maupun negara. Sikap kritis terhadap pandangan-pandangan dunia dan ideologi-ideologi maupun tanggung jawab umat manusia terhadap lingkungan hidup. Sedangkan menurut Lubis pada tahun 1994, etika profesi merupakan suatu sikap hidup yang mana berupa kesediaan untuk dapat memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh serta juga keahlian ialah sebagai pelayan dalam rangka melaksanakan tugas. Materi yang kedua yaitu solusi dari masalah sehubungan dengan etika dan profesi. Masalah yang berkaitan dengan etika dan profesi dapat memiliki beragam solusi, tergantung pada sifat dan konteks spesifik dari masalah tersebut. Beberapa solusi yang umumnya direkomendasikan untuk menangani masalah ini meliputi yang pertama ada pendidikan etika profesional, menyediakan pelatihan dan pendidikan kuat tentang etika profesional kepada para praktisi dalam berbagai profesi. Yang kedua ada kode etik profesi, membuat atau memperkuat kode etik yang jelas dan tegas untuk setiap profesi. Yang ketiga ada pengawasan dan penegakan hukum, menerapkan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk memantau kepatuhan terhadap standar etika dan menerapkan sanksi-sanksi jika terjadinya pelanggaran. Yang keempat yaitu kolaborasi dengan stakeholder, melibatkan berbagai pihak yang terpengaruh oleh praktik profesional dalam proses pembuatan keputusan terkait etika dan profesi. Yang kelima, transparansi dan akuntabilitas, mendorong transparansi dalam praktik profesional dan memastikan akuntabilitas atas tindakan yang diambil oleh praktisi. Yang keenam, pengembangan kebijakan organisasi, membangun kebijakan organisasi yang mendukung praktik etis dan memastikan bahwa kepentingan etis diakui dan diprioritaskan dalam semua aspek operasional. Yang ketujuh, pengembangan teknologi etis, di mana dalam konteks yang relevan, mengembangkan teknologi dan mempertimbangkan dampak etisnya dan memastikan bahwa mereka dirancang dan digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang relevan. Yang kedelapan ada penguatan pemantauan diri, mendorong praktisi untuk secara aktif memantau dan mengevaluasi praktik mereka secara kritis, serta berpartisipasi dalam refleksi dan pembelajaran berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan mereka terhadap standar etika. Dan yang terakhir yaitu penghargaan terhadap praktik etis, memberikan penghargaan dan pengakuan terhadap individu atau organisasi yang mempraktikkan standar etika yang tinggi dalam proses pekerjaan mereka. Nah, setiap solusi yang dapat diterapkan secara bersama-sama atau secara terpisah tergantung pada konteks dan kebutuhan spesifik dari profesi dan masalah yang dihadapi. Yang terpenting adalah adanya komitmen bersama untuk mempromosikan praktik yang etis dan profesional dalam setiap bidang dan profesi.
Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik rekan Luna, terima kasih atas pemaparan materinya. Di sini saya akan melanjutkan ke pemaparan materi yang terakhir, yaitu mengenai contoh dari kasus etika. Di mana di sini kita akan membahas kasus penjualan produk yang tidak aman. Ada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan sedang menghadapi dilema etika. Mereka mengetahui bahwa salah satu produk mereka ini mengandung bahan kimia yang berpotensi berbahaya bagi kesehatan konsumen jika dikonsumsi dalam jumlah yang besar. Namun, jika mereka menarik produk tersebut dari pasaran, ini akan mengakibatkan kerugian finansial yang besar dan juga dapat merugikan citra dari perusahaan. Nah, dari kasus tersebut kita dapat menarik sebuah pertimbangan etika, di mana saya akan membahas 3 pertimbangan etikanya, yaitu yang pertama ada kewajiban kepada konsumen, di mana perusahaan itu memiliki kewajiban etis kepada konsumen untuk melindungi konsumen dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh produk yang mereka perjualkan. Ini melibatkan kejujuran dalam menyediakan informasi tentang produk dan bertindak untuk mengurangi risiko bagi konsumen. Pertimbangan etika yang kedua adalah kewajiban para pemegang saham. Perusahaan ini memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham mereka. Namun, ini juga harus sejalan dengan tanggung jawab mereka kepada masyarakat dan lingkungan. Dan pertimbangan etika yang terakhir adalah transparansi dan tanggung jawab. Nah, menyembunyikan informasi tentang bahaya produk dari konsumen merupakan tindakan yang tidak etis. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang jujur dan transparan kepada konsumen mengenai produk mereka. Selanjutnya, adapun solusi potensial untuk kasus ini, yang pertama adalah dengan melakukan penghentian penjualan. Perusahaan dapat memutuskan untuk menarik produk ini dari pasaran dan menghentikan penjualannya hingga masalahnya dapat diselesaikan. Solusi yang kedua yaitu dengan melakukan peningkatan informasi. Perusahaan dapat meningkatkan informasi kepada konsumen tentang risiko yang terkait dengan penggunaan produk tersebut. Namun, hal ini juga harus dilakukan dengan cara yang jujur dan transparan. Solusi yang ketiga yaitu dengan melakukan perbaikan produk. Perusahaan dapat berusaha untuk memperbaiki formulasi produk agar tidak mengandung bahan kimia berbahaya atau memperbaiki proses produksi untuk mengurangi risiko bagi para konsumennya. Dan solusi yang keempat adalah melakukan komitmen jangka panjang. Perusahaan dapat membuat komitmen jangka panjang untuk meningkatkan standar keselamatan produk mereka dan memastikan bahwa masalah semacam ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Nah, dalam kasus seperti ini, keputusan yang diambil oleh perusahaan haruslah didasarkan pada pertimbangan etis yang cermat, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara keuntungan finansial, tanggung jawab kepada konsumen, dan juga integritas dari perusahaan. Nah, itu tadi pemaparan materi yang telah kelompok 3 sampaikan mengenai etika lingkungan untuk bisnis. Jika di antara rekan-rekan sekalian memiliki pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan kalian di kolom komentar video ini dengan menyantumkan nomor absen dan nama lengkap. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Selaku perwakilan kelompok 3, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.